Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian. Saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Mazmur Daud berkata kepada Tuhan, berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Ada kebahagiaan yang luar biasa saudara, di saat kita datang ke hadirat Tuhan. Ada kebahagiaan yang luar biasa, di saat kita memuji-muji Dia, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Mari kita memulai acara ini, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kasih setia-Mu yang luar biasa kami ada Tuhan. Sekarang ini Tuhan, kami mau memberi yang terbaik bagi Engkau. Ujian penyembahan kami Tuhan, yang menyenangkan dan berkenan kepada Engkau Tuhan. Dan sungguh kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu bekerja. Sementara kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kehadiran-Mu Tuhan cukup bagi kami untuk melakukan perkara yang besar dan dahsyat. Urapi setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada. Urapi kami para pelayan-Mu Tuhan dan hamba-hamba-Mu dengan urapan ilahi dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Sukacita sekarang menyembah Dia.
jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Saat kami bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan sekali lagi. Amin, haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin, haleluya. Saudara, Tuhan hadir dalam pujian umatnya karena Dia Tuhan. Yesus adalah Allah yang perkasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa itu akan menyatakan kuasa kemuliaannya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Amin, haleluya. Dia perkasa dan berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, amin, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya
berkuasa. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja, segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau, amin, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Amin, haleluya. Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini, sore hari ini, nyatakanlah kehendak-Mu, nyatakanlah kuasa-Mu. Kami menyembah kepada Engkau Allah yang kudus, Allah yang menyatakan kuasa-Mu. Jesus, haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari katakan kepada Tuhan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah. Nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja
Hindaya kata para lamayate. Oh, nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan, Engkau Raja yang berdaulat, Engkau Raja yang perkasa, Engkau Raja yang berkuasa Tuhan. Engkau layak terima pujian kami, Engkau layak terima penyembahan kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segalanya. Sekali katakan sebab Engkaulah, sebab Engkaulah Tuhan yang
Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau yang kami sembah, menyatakan kasih dan setia-Mu. Engkau Tuhan yang kami sembah, menyatakan kehadiran-Mu. Urakata parala 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 parala. Inaya kata parara bayasa. Jesus kata parara parala 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 parala. Engkau Tuhan yang setia. Dan Engkau senantiasa menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan kepada umat-Mu yang berharap dan bergantung hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan kami nikmati. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan, yang di dalam pergumulan Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Oh, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
hambanya untuk menyampaikan nasihat Tuhan. Kau mulia, kau sekali lagi kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau setia, kau sekali lagi. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Oh, Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa kami yang setia. Yesus Tuhan. Engkau yang tak pernah gagal. Engkau yang selalu menggenapi firman dan janji-Mu. Engkau berkata siapa yang sungguh-sungguh datang kepada Engkau akan berjumpa dengan Engkau. Akan beroleh upah daripada-Mu ya Bapa. Biarkan semua yang menyembah dan percaya kepada-Mu boleh mengalami jamahan-Mu ya Bapa. Boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu belajar dari firman-Mu ya Bapa. Supaya langkah-langkah kehidupan kami beroleh terang daripada firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami. Dan biarkan hati kami terbuka bagi firman-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Saudara, hari-hari ini saya akan banyak berbicara mengenai kerajaan Allah. Karena di dalam Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-3, di situ dikatakan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Yesus berbicara kepada muridnya tentang kerajaan Allah. Jadi yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya adalah berita tentang kerajaan Allah. Dan hari-hari ini selama saya akan menyampaikan renungkan firman Tuhan, saya akan banyak berbicara mengenai kerajaan Allah. Kalau kita membandingkan, Alkitab menulis mengenai kerajaan Allah itu lebih daripada 100 kali. Dibandingkan dengan Alkitab membahas mengenai gereja hanya 2 kali. Perbandingannya begitu jauh ya saudara. Satunya 100 lebih kali. Yang satunya hanya 2 kali. Oleh sebab itu betapa penting kita melihat kerajaan Allah, mengerti kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan melihat ayat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Lihat ya saudara. Yesus membuat sebuah pernyataan yang sangat luar biasa kepada murid-muridnya. Dia berkata, Bapamu berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Secara pernyataan ini berlaku juga bagi pengikut Yesus sampai hari ini. Bahwa Yesus berkenan
memberikan kepada kita kerajaannya. Saudara, mari kita sungguh-sungguh meminta Roh Kudus akan memberikan kita pencerahan. Apa yang dimaksud oleh Yesus ketika dia berkata, aku memberikan kepadamu kerajaan itu. Ini sesuatu yang luar biasa, ya saudara. Dia bukan hanya memberikan kita keselamatan. Dia bukan hanya memberikan kita berkat-berkat secara jasmani. Dia bukan hanya memberikan kita kesembuhan. Yang diberikan kepada kita adalah kerajaan. Coba renungkan ini selama beberapa hari. Minta Roh Kudus akan berbicara kepada kehidupan kita. Apa yang kau maksud dengan memberikan kerajaannya kepada kehidupan kita? Begini ya saudara. Mari kita kembali sebentar ya saudara. Kita perlu mengenal siapakah kita. Alkitab menuliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-8, saya pernah membahas ini. Siapakah atau apakah manusia? Mazmur 5 ayat yang ke-6 menuliskan tentang siapakah manusia. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 berkata, lihat ya manusia ini. Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Jadi lihat ya, Allah menciptakan kita itu dengan sebuah tugas tanggung jawab yang besar. Kita mengerti ya saudara, ketika Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dikatakan oleh ayat ini, manusia itu hampir sama seperti Allah. Dimahkotai dengan kemuliaan, dimahkotai dengan hormat. Sebuah perlengkapan yang luar biasa. Untuk apa? Jadi sekali lagi ya, manusia ada di muka bumi ini dengan sebuah tugas, dengan sebuah tanggung jawab yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Allah bukan hanya mengutus manusia untuk hidup senang, hidup nyaman, memenuhkan kebutuhan hidupnya, beranak cucu, bukan begitu. Alkitab menuliskan beranak cucu bertambah banyak dan taklukkan. Kita harus menaklukkan bumi, kita harus memerintah bumi. Itulah tugas yang Allah berikan kepada kehidupan kita sebagai manusia. Untuk mengurus bumi sebagai wakil Allah. Tapi lihat ya saudara. Tugas yang diberikan oleh Allah ini gagal. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Hilang kuasanya. Ketika Allah berkata, berkuasalah atas seluruh bumi. Itu Allah memberikan kuasa kepada manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan gagal untuk menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Yesus itu datang untuk memberikan kembali. Bukan hanya anugerah keselamatan. Jadi sekali lagi, kekristenan bukan hanya diselamatkan kemudian mati masuk surga. Tidak begitu. Lihat saudara. Kita dikembalikan kepada Allah. Dikembalikan oleh Allah. Untuk melakukan tugas yang dulu sudah gagal dilakukan. Yaitu untuk berkuasa atas bumi ini. Sehingga lihat ya. Allah menebus kita. Dan Allah kembali memberikan kuasa itu. Setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa. Otoritas itu kembali. Dan kita lihat itu. Di ayat-ayat yang kita sudah baca. Allah memberikan kita kembali kerajaannya. Allah rindu di muka bumi ini kerajaan Allah ditegakkan. Kerajaan Allah disebarkan. Kerajaan Allah bertambah besar. Lewat kehidupan kita. Makanya saudara, saya kepengen kita betul-betul mengerti kebenaran ini. Allah memberikan kita kerajaan. Nah, sekali lagi ya. Saudara coba bayangkan ya. Bayangkan kerajaan Allah itu anggaplah sebuah gedung seperti ini kalau diibaratkan ya. Dan di dalam kerajaan Allah, lihat ya. Di dalam kerajaan Allah ketika Allah memberikan kepada kita. Dia berkata, aku memberikan kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah, itu ada semua kebutuhan yang kita perlukan. Karena di dalam kerajaan Allah ada kuasa. Di dalam kerajaan Allah ada damai sejahtera. Di dalam kerajaan Allah ada kebenaran. Jadi sekali lagi ya, ketika Allah berkata,
Aku memberikan kepadamu kerajaan. Dan saya mau katakan di dalam kerajaan Allah itu tersedia semua jawaban, semua kebutuhan di dalam kehidupan kita. Itu seperti sudah Allah katakan, itu sudah dibereskan. Nah, pertanyaannya, kalau kerajaan Allah yang berisi kuasa, damai sejahtera dan semuanya itu sudah diberikan kepada kita, kenapa dari kehidupan kita masih ada yang berkekurangan? Masih ada dalam kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Padahal, lihat ya ayatnya. Bapa telah berkenan memberikan kerajaan itu. Kita mesti begini ya saudara. Kita mesti melihat ya saudara. Bahwa Allah itu lebih besar daripada hanya sebuah kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan kita. Allah sudah membereskan semua kebutuhan di dalam kehidupan kita. Untuk siapa Allah membereskan semua kebutuhan? Bagi orang-orang yang mau tinggal di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan hanya berkata mengenai kuasa, sukacita, dan damai sejahtera. Kerajaan Allah itu juga berbicara mengenai pemerintahan Allah di muka bumi yang berdaulat. Ketika kita mau dipimpin oleh Roh Allah, ketika kita membiarkan Allah kembali bertahta di dalam kehidupan kita, maka seluruh kerajaan Allah itu menjadi bagian yang nyata di dalam kehidupan kita. Satu saat ya saudara, saya membaca sebuah buku yang mungkin saya sudah pernah saksikan beberapa waktu yang lalu. Ada seorang ibu punya bapak yang dianiaya di tempat kerjanya. Ayah tirinya dianiaya di tempat kerjanya. Karena tidak mau ikut melakukan hal-hal yang buruk di tempat kerjanya. Dipukul sehingga mata kanannya ini buta. Sehingga harus diambil mata kanan. Nah mata kirinya ini rusak. Sehingga akhirnya harus dijahit. Dijahit. Ya, kalau mata dijahit berarti dua-dua buta. Dan yang luar biasa ya saudara. Ibu ini percaya kepada Tuhan. Satu kali dia minta kepada pendetanya, Pak tolong doakan ayah tiri saya. Dan kemudian sama ya di gereja itu dikatakan bahwa Allah itu berkuasa. Allah itu bukan hanya berkuasa secara teori. Satu waktu di dalam acara kebaktian penyembahan yang luar biasa, itu Bapak Pendeta ini mendorong. Untuk kita percaya kepada kuasa Tuhan, percaya Allah telah memberikan kerajaan itu, artinya Allah telah memberikan kuasa. Dan di dalam kerajaan Allah tidak ada kebutuhan yang tidak diselesaikan. Kemudian ibu ini tergerak untuk menumpangkan tangan atas bapaknya. Dan ketika kemudian setelah beberapa lama kebaktian selesai, ayah tirinya merasa ada sesuatu yang bergerak-gerak di bola mata sebelah kirinya. Kemudian dibawa ke rumah sakit, dilihat itu bola mata yang tadi tidak ada itu. Kemudian menjadi ada. Dan kemudian seperti ada remang-remang, sudah mulai tidak bisa melihat dengan jelas ya. Ada remang-remang. Dan setelah beberapa hari, mata itu dengan sempurna bisa melihat. Halo? Allah masih melakukannya. Kerajaan Allah adalah kerajaan kuasa. Dan itu diberikan kepada kita. Bagaimana kita akan mengalami kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 dan 21. Yes. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Terjemahan King James Version berkata, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di dalam kamu. Sekali lagi ya. Ayat ini berkata, sebab kerajaan Allah itu ada di dalam kamu. Seorang penulis berkata, kerajaan Allah
itu harus terlebih dahulu datang kepada kehidupan kita. Sehingga itu bisa dimanifestasikan keluar. Selama hari kita betul-betul percaya bahwa Allah telah memberikan kerajaannya. Dan kerajaannya ada di dalam kehidupan kita. Mari kita terus membangun sebuah kehidupan rohani. Sampai kemuliaan Allah, sampai kerajaan Allah itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Jika terang Allah di dalam kehidupan kita berkurang, karena macam-macam ya sebabnya, maka kerajaan Allah itu tidak akan maju. Kalau terang Allah di dalam kehidupan kita tidak terlalu terang, maka kerajaan Allah tidak akan maju. Namun ketika kerajaan Allah itu mengalir di dalam kehidupan kita melalui kuasa Roh Kudus yang begitu besar, maka itu seperti sebuah aliran listrik yang bertenaga itu akan keluar di dalam kehidupan kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Pekerjaan Allah oleh rohnya bekerja di dalam kehidupan kita. Itu bisa terjadi ketika kita belajar bagaimana kerajaan Allah berfungsi, kemudian kita mulai bertindak menuruti prinsip-prinsip itu. Saya berharap saudara yang mendengarkan firman Tuhan mengenai kerajaan Allah, mari kita meminta kuasa Roh Kudus, karena begini ya saudara, kita tidak mungkin melakukan hal yang sama dan berharap hal yang berbeda. Mengerti tidak? Kadang orang Kristen kan rindu ya, ada berkat lebih, ada kemajuan yang lebih, dan lain sebagainya lebih. Tapi yang dia kerjakan sama. Kan ini orang, kalau seorang pintar berkata, ini orang gila, mengerjakan pekerjaan yang sama, berharap hasil yang lain. Kita kalau berharap hasil yang berbeda, lakukan pekerjaan yang berbeda. Dan pekerjaan itu mulai lakukan prinsip-prinsip kebenaran mengenai kerajaan Allah. Maka kita akan lihat kerajaan Allah itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ini gambaran yang jelas itu begini ya, mengenai kerajaan Allah. Itu seperti kita seorang tentara yang mengabdi kepada sebuah bangsa. Dan ketika kita mengabdi kepada sebuah bangsa, maka semua urusan pribadi kita itu dijamin. Coba ya, tentara itu kalau berobat itu dijamin. Anak istrinya sekolahnya dijamin, begitu kan? Dia tidak perlu memikir yang sehari-hari. Yang dia perjuangkan bagaimana dia berperang, bagaimana dia membela negara, dia melakukan itu. Nah, kira-kira prinsipnya hampir sama seperti itu dengan kerajaan Allah. Tuhan berkata, siapa mendahulukan kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah, itu artinya memprioritaskan apa yang Allah mau di dalam kehidupannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jadi jangan takut ya saudara. Kalau saya lihat ya, ayat-ayat di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-32, itu ayat-ayat di atasnya itu kan berbicara mengenai kekhawatiran kebutuhan. Kalau saya lihat mulai ayat yang ke-22 dan seterusnya. Itu berbicara mengenai jangan khawatir hidupmu, apa yang kamu makan, apa yang... Begini ya, coba saya bisa bayangkan. Allah memberikan kita kerajaan. Lah kita mikir mau makan apa, dapat beras dari mana. Ini kan aneh. Coba saya bisa bayangkan. Gimana ya cara saya menyekolahkan anak. Coba ya, ini kita nih ya sama-sama. Kalau pergumulan kita, pergumulan gini. Aku mau makan apa ya? Anakku dibayar sekolah pakai apa ya? Nanti gimana jodoh anakku ya? Coba saya bisa bayangkan ya. Yang diberikan Allah itu kerajaannya. Dan di dalam kerajaan Allah tersedia semua kebutuhan di dalam kehidupan kita. Nah terus pikiran kita tiap hari hanya gitu. Gimana ya cara bayar utang? Gimana ya cara bisa makan? Gimana ya bisa nyicil rumah? Coba saya bisa bayangkan. Itu kalau saya lihat di dalam Lukas pasal yang ke-12. Itu dipikirkan oleh orang yang tidak mengenal Allah. Coba saya lihat di dalam ayat yang ke-30. Jadi yang mikir seperti itu, orang yang tidak mengenal Allah. Mikir makan apa, jodoh anakku siapa, bagaimana bayar sekolahnya, bagaimana bayar listrik. Begini ya saudara, saya bukan bilang kita tidak boleh mikir kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita. Tetapi Alkitab menuliskan begini loh.
Semua itu, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ribut masalah itu. Tetapi ingat, Bapamu tahu semua yang kamu butuhkan. Dan pertanyaannya begini, kalau Bapamu tahu yang kamu butuhkan, dan Bapamu akan jawab semua kebutuhan. Cuma sekarang hidupmu ini mari dipimpin oleh Roh Allah, diperintah oleh Roh Allah. Allah yang memerintah dalam kehidupan kita sehingga kerajaannya menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu anak saya kepengenan karena dia kuliah di ilmu komunikasi, dia perlu mic untuk orang rekam-rekam. Kemudian dia tanya kepada Mr. Irwan, maksudnya beli mic apa? Gurunya bilang, beli yang murah-murah saja. Berapa ratus ribu. Coba ya saudara, dia kepengen yang mungkin 200-300 ribu, 400 ribu. Saya kemudian dengar cerita dari Wawan, saya carikan yang baik. Saudara. Saya review, saya lihat YouTube, mana yang paling baik untuk bisa rekaman. Jadi anak saya kepengen yang 200-300 ribu. Saya berikan itu lebih dari 1.200.000 atau berapa gitu. Coba ya saudara. Itu kalau menurut ayat ini begitu saudara. Saudara mikir keperluan saudara 200-300 ribu. Tapi Allah memikirkan yang paling baik. Itu Allah yang mikirkan. Saudara tidak perlu ikut mikir. Yang perlu saudara lakukan. Hiduplah dalam pemerintahan Allah. Hiduplah di dalam kerajaannya. Semua kebutuhanmu itu bukan yang harus engkau pikirkan. Yang engkau pikirkan bagaimana kerajaan Allah. Bagaimana kita sebagai wakil Allah. Menghadirkan kerajaan Allah dengan nyata di muka bumi itu. Kalau itu yang kau pikirkan, beres semua kebutuhan-kebutuhan hidupan. Tentara itu ya, kalau sakit tidak perlu mikir. Mau masuk rumah sakit mana? Kan ada rumah sakit tentara. Gitu. Dia tidak perlu mikir beras. Mungkin dapat beras juga ya. Saya tidak tahu. Tapi artinya hidupnya itu ditanggung oleh negara. Dan saya mau katakan, kalau saudara hidup bagi kerajaan Allah, Allah yang menanggung kehidupan saudara. Mari kita belajar hidup seperti itu. Jadi saya mau ya saudara, kita sama-sama mengerti bahwa kerajaan Allah itu lebih besar daripada kehidupan kita ini. Kita bukan hidup untuk mengurusi pergumulan-pergumulan kehidupan kita yang tidak selesai. Tapi mari cari kehendak Allah. Mari lakukan apa yang Allah mau. Hadirkan Allah memerintah di dalam kehidupan kita, maka kita akan lihat kerajaan Allah akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Kerajaan Allah adalah kerajaan kuasa. Dan di dalam kerajaan Allah tidak ada yang tidak bisa dibereskan oleh kuasa Allah. Yang kedua, kerajaan Allah adalah sebuah kenyataan yang dapat saudara terima dan nikmati saat ini. Dan kerajaan Allah adalah Allah yang memerintah di dalam kehidupan kita. Dan dimanapun kerajaan Allah itu memerintah, maka kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan musuh itu dihancurkan. Contohnya, saudara, kalau kerajaan Allah datang atas kehidupan seseorang, maka ya saudara, namanya kerajaan. Tidak bisa dalam sebuah situasi ada dua kerajaan. Kalau kerajaan Allah datang atas kehidupan seseorang, maka pekerjaan iblis tidak bisa bekerja dalam kehidupan orang itu. Jadi ketika kerajaan Allah itu datang, sakit penyakit harus pergi. Kemudian dosa harus pergi, kejahatan harus pergi. Pekerjaan neraka yang lain harus pergi. Ketika kerajaan Allah itu datang di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, sekali lagi ya, kerajaan Allah itu adalah pemberian Allah yang istimewa di dalam kehidupan kita. Bukan hanya berisi kuasa. Di dalam kerajaan Allah ada damai sejahtera. Ada sukacita yang besar. Saya mau katakan, tidak ada sukacita yang lebih besar selain yang ada di dalam kerajaan Allah. Amin. Sukacita di dalam kerajaan Allah itu coba ditiru oleh iblis. Tetapi tidak bisa. Tidak ada sukacita yang kekal, yang abadi, yang hebat.
itu di luar kerajaan Allah. Coba ya, manusia pertama itu jatuh. Kan dia pikir begini, nah aku melawan Tuhan, aku lebih bahagia. Kan begitu ya kira-kira ya. Jadi dia melanggar apa yang Tuhan bilang. Kamu jangan makan ya. Dia pikir begini, aku tak makan ya. Coba saya bisa bayangkan ya. Kenapa dia makan pohon itu? Karena pasti ya, ketika dia pikir waktu dia makan, dia pasti lebih bahagia. Betul lah? Banyak kali orang Kristen punya pikiran begini. Aku kalau lakukan ini lebih bahagia. Padahal yang dia lakukan itu melawan firman Tuhan. Dan saya mau katakan tidak ada kebahagiaan bertentangan dengan firman Tuhan. Ketika kita hidup dalam kerajaan Allah, itu artinya nurut firman Allah. Kita akan mengalami damai sejahtera yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi damai sejahtera kita itu ditentukan oleh ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dikatakan di mana ada kebenaran, di situ damai sejahtera itu tumbuh. Amin. Kalau kita melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita, itu artinya kita kepengen Allah memerintah di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kerajaan Allah tidak pernah ada kesusahan. Coba saudara bisa bayangkan. Hari Minggu kita sudah dengar khotbah yang baik. Ya. Itu anak-anak Tuhan yang mau tetap percaya kepada Tuhan. Itu dikasihkan, dibuat makanan binatang-binatang buas. Coba saya bisa bayangkan. Di dalam sebuah acara gitu. Diberikan kepada singa-singa untuk dimakan. Dan ketika Nero lihat kematian orang-orang Kristen. Mereka lihat semua mati tersenyum. Halo? Apakah bisa? Gimana Riko? Bisa mati tersenyum kalau di depannya singa? Hah? Mereka tidak mati ketakutan. Mereka mati dengan senyum. Kenapa? Sir? Karena memang mereka tinggal di dalam kerajaan Allah. Mereka lebih milih mati daripada menyangkal. Itu artinya mereka membiarkan Allah memerintah dalam kerajaannya. Dan saya percaya itu damai sejahtera atau sukacita yang abadi di dalam kehidupan kita. Mari saudara renungkan hari-hari ini ya saudara. Saya juga kepengen betul-betul ya saudara. Menikmati apa yang Allah sudah berikan. Allah sekali lagi bukan hanya kasih saudara uang. Itu remeh. Kalau uang ya saudara, tetangga saudara yang kaya juga bisa kasih saudara uang. Tetapi yang tidak bisa diberikan oleh orang yang lain. Itu lihat ya. Aku berkenan. Itu aku rindu memberikan ini. Tidak ada yang lebih baik yang diberikan oleh Tuhan. Dibandingkan orang-orang yang lain. Dia berikan kita kerajaannya. Dan di dalam kerajaan Allah semua kebutuhan kita itu sudah diselesaikan. Ada kuasa, ada damai sejahtera, ada kebenaran di dalam. Saudara, mari. Jangan bingung hari-hari ini. Hidupmu itu lebih besar daripada kebutuhan-kebutuhanmu. Kita adalah orang-orang yang diciptakan seperti Allah. Dimahkotai dengan kemuliaan hormat. Itu karena ada sebuah tujuan. Bukan hanya punya cucu, senang. Begitu, tidak. Kita mesti buat kerajaan Allah ini. Sampai ke ujung-ujung bumi. Kita harus mendirikan kerajaan Allah, saudara. Membangun kerajaan Allah. Sampai kota kita boleh mengenal Tuhan. Bangsa kita mengenal Tuhan. Jadi yang kita pikirkan ya saudara. Bukan kemajuan pekerjaan kita. Yang kita pikirkan kemajuan kerajaan Allah. Dan bersama-sama dengan Roh Kudus. Kita akan lihat kerajaan Allah akan terus berkembang. Ya saudara. Lewat kehidupan kita orang-orang yang mengerti. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Saudara menangkap ya malam hari ini bahwa kehidupanmu bukan hanya untuk sebuah berkat yang lebih besar, sebuah kehidupan yang lebih baik. Engkau ada di muka bumi ini dengan sebuah tujuan, dengan agenda khusus untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk memperluas kerajaan Allah, dan untuk menegakkan kerajaan Allah di kotamu, di tempat engkau bekerja,
di dalam rumah tanggamu, dimanapun. Biarkan kerajaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Mari kita undang sungguh-sungguh kerajaan Allah. Salah satu cara mengundang kerajaan Allah adalah dengan doa. Tuhan mengajarkan kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Mari malam hari ini bersama-sama kita undang kerajaan Allah atas kota kita. Kita undang kerajaan Allah terjadi atas pondok waras, atas sekolah kita. Supaya banyak orang disembuhkan dan boleh percaya kepada Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja Salam, penguasa di udara, di runtuhan, di tengah bencana, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kehendakmu jadilah, di bumi seperti kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti mulia kerajaan penguasa di tengah sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Saudara mengertilah ketika dia berkata, aku berkenan memberikan kerajaan ini. Artinya semua kebutuhan di dalam kehidupanmu sudah ditanggung oleh Allah. Amin. Mari hari-hari ini kita fokus kepada apa yang Allah mau. Biarkan Dia memerintah di dalam kehidupan kita. Biar kerajaannya bertahta di dalam kehidupan kita. Dan biarkan lewat kehidupan kita kuasanya juga boleh dinyatakan. Bapak, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami ya Bapak. Kami rindu Engkau yang memerintah atas kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Dan kami percaya ketika Engkau memerintah di dalam kehidupan kami, kami boleh melihat kuasa-Mu dilepaskan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati apapun yang Kau sediakan di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa biarkan hari-hari ini umat-Mu yang sedang mendengarkan isi hati-Mu, biarkan kami boleh mengalami kerajaan yang Engkau sudah berikan kepada kehidupan kami. Kami menikmati kuasanya, kami menikmati sukacitanya, kami menikmati kebenarannya. Dan bahkan kami rindu ya Bapa, kehadiran kami boleh meluaskan kerajaan-Mu di kota ini. Mari ya Bapa, biarkan Engkau membawa kami dalam pengertian-pengertian yang lebih dalam, supaya firman ini bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ya Bapa, Engkau sudah memberkati setiap kami yang menghadirkan kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami rindu pulang dengan berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan-Mu, demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang berkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.